Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan sahabat Mutiara Iman dimanapun berada. Jumpa dengan saya Ariswati Jagete sebagai guru agama Kristen dalam siaran Mutiara Iman yang diselenggarakan oleh Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebelum kita ada dalam perenungan Mutiara Iman, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kudus dan kekal dalam kehidupan kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan ada dalam siaran Mutiara Iman saat ini. Kami rindu untuk disapa dengan kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami mengartikan tujuan firman-Mu dalam kehidupan kami dan senantiasa memampukan juga kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati kami dalam siaran Mutiara Iman ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari dan sahabat Mutiara Iman, bahan bacaan kita saat ini terambil dari kitab Yudas pasal 1 ayat yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-21. Sekali lagi kitab Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakan bagi kita semua firman Tuhan yang mengatakan, "Namun kamu saudara-saudara yang kekasih, dengan membangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus, peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal." Demikian pembacaan bagian Alkitab dari firman Tuhan pada saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari dan sahabat Mutiara Iman yang diberkati Tuhan, tema perenungan kita pada saat ini yaitu membangun dan memelihara iman. Mungkin di saat ini tidak semua orang dapat bertahan hidup benar di tengah gempuran keyakinan akan kebenaran dunia yang boleh dikatakan sangat mudah untuk diakses, ditonton, disiarkan, dan sangat mudah sekali untuk menggoyahkan keyakinan seseorang, termasuk orang beriman kepada Yesus Kristus. Ajaran yang bikin setiap orang merasa ragu-ragu atas kebenarannya menjadikan setiap orang mudah hidup dalam kesesatan. Seseorang bisa memiliki kebenaran versinya sendiri, lalu mengaburkan yang sungguh-sungguh benar. Dalam surat Yudas menasehatkan kepada saya dan kita semua bahwa orang percaya itu harus mampu membangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Hal ini tidak mudah. Kita diajak merenungkan pentingnya membangun dan memelihara diri dalam hidup orang Kristen. Dengan membangun diri kita memperbaharui hidup terus-menerus sehingga tidak terjerumus dalam hawa nafsu kefasikan dunia ini. Dengan memeliharanya, kita diarahkan untuk hidup kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di tengah perkembangan zaman dan teknologi saat ini, tidak jarang manusia hidup dalam kelelahan, tekanan pekerjaan, tuntutan keluarga, finansial, bahkan persoalan gaya hidup yang menjadi fokus utama, sehingga tanpa disadari menurunkan stabilitas atau kualitas diri umat Kristen. Kita sibuk memperjuangkan stabilitas jasmani daripada rohani. Kitab Yudas dalam bacaan ini mengingatkan saya dan semua kita
bahwa kita harus membangun iman dengan fondasi yang kuat dalam Kristus. Waktu kita tidak perlu kita buang sia-sia untuk mengejar gaya hidup kekinian dan senantiasa mengurangi potensi kita untuk melayani dengan dasar yang benar. Untuk itu Bapak Ibu, apa yang menjadi hal yang penting untuk kita dapat ambil di dalam membangun dan memelihara iman kita sendiri? Hal yang pertama adalah kita harus membangun dan memelihara kehidupan iman kita dengan iman yang paling suci. Hidup kita harus suci, kudus, dan tidak bercela. Karena nilai-nilai kebenaran dari Allah menjadi sumber hidup kita tetap bersih dan tidak bernoda. Artinya, kita tetap menjadi orang benar dalam berkehidupan dan tidak berkompromi dengan tipu daya muslihat dunia ini. Kita tetap bersih di tengah dunia yang kotor. Kita tetap berkata dan berperilaku benar di tengah dunia yang mengaburkan kebenaran. Iman pun mestinya dipelihara dengan kasih Allah dalam kesucian. Untuk itu kitab Yudas mengatakan membangun dan memelihara, ia sebenarnya mengingatkan kita agar hidup kita dapat perlu dibangun terus-menerus. Sama seperti tubuh kita membutuhkan asupan makanan. Demikian dengan kehidupan rohani kita membutuhkan asupan firman Tuhan, doa dan persekutuan. Hal yang kedua untuk kita dapat membangun dan memelihara iman kita adalah kita harus membangunnya dalam kekuatan Roh Kudus. Kita tidak akan mampu sebagai manusia untuk mengandalkan kekuatan diri kita karena kita manusia terbatas, manusia lemah. Tetapi kita butuh Roh Kudus Allah untuk memimpin dan menolong kita untuk tetap benar di tengah ketidakbenaran. Kita menjadi pribadi yang tidak lagi memikirkan bahkan tergiur hal-hal dunia yang bagi sebagian orang dijadikan sebagai kebenaran dunia yang sebenarnya tidak bernilai kekekalan. Ketika menghadapi konflik, pengkhianatan, pengejek-pengejek, dan sebagainya yang menjadikan kita sakit hati atau tidak dihargai, kita harus menjadi orang yang tetap bersikap benar. Sehingga ketika kita memelihara iman dengan kasih Allah, kita dimampukan untuk dapat mengasihi, dimampukan untuk mengampuni, dan bahkan bertahan. Hal yang ketiga yang perlu kita lakukan untuk membangun iman kita, yaitu tetap setia dalam kasih Allah. Menanti rahmat Tuhan untuk kehidupan yang kekal dibutuhkan kesetiaan. Iman kita harus dibangun dan dijaga dalam kesetiaan dan ketekunan untuk mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan berikan. Hidup dalam pengharapan akan rahmat Yesus Kristus mengingatkan saya dan kita semua bahwa hidup ini adalah perjalanan untuk membangun dan memperbaharui diri terus-menerus. Harus ada upgrade rohani kita dan terimplikasi lewat setiap perilaku, sikap, tutur, dan segala tindakan kita setiap hari. Kita mau menghormati dan memuliakan Tuhan dalam tindakan kita. Tantangan dapat teratasi dengan iman yang dipelihara dalam doa yang penuh ketekunan, yang penuh kasih, dan yang selalu setia senantiasa. Untuk itu Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan sahabat Mutiara Iman, untuk kita dapat tetap membangun iman kita tetap benar di hadapan Tuhan, kita harus melakukan hal-hal yaitu menjadi orang-orang yang hidup kudus dan suci. Harus melakukannya dalam kekuatan Roh Kudus dan mengerjakannya dengan penuh kesetiaan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan
mampukan saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari, dan sahabat Mutiara Iman untuk mengerjakan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus dan sumber kehidupan kami sungguh bersyukur Engkau ingatkan kami ya Bapa lewat firman-Mu pada saat ini untuk tetap selalu membangun dan memelihara iman kami di tengah-tengah zaman yang senantiasa menawarkan kebenaran-kebenarannya yang bisa saja menjadikan kami ragu dan tersesat. Untuk itu ya Tuhan, kuasai kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu untuk tetap berlaku benar di dalam ketidakbenaran, agar kami tetap menghormati Tuhan, taat dan setia melakukan kehendak Tuhan di tengah kehidupan kami, baik dalam keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, maupun dimanapun kami berada, agar senantiasa Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Jadikan firman-Mu ini menjadi rema dan bagian kami untuk selalu kami memuliakan Engkau dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah kekal selamanya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan sahabat Mutiara yang diberkati Tuhan, demikianlah perenungan Mutiara Iman yang bisa saya sampaikan saat ini. Kiranya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada, dan kita tetap menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.